Pak, bagaimana cara Bapak menerapkan protokol kesehatan kepada diri sendiri, terutama bagaimana cara Bapak mengingatkan keluarga, termasuk mungkin ada asisten rumah tangga ataupun ada driver, seperti apa Pak, boleh dijelaskan? Oke, kalau saya itu cukup unik Mbak, karena memang saya harus hidup katakanlah di 4 kota yang berbeda gitu ya. Jadi saya melakukan traveling itu cukup banyak, antara Surabaya di mana rumah saya ada di sana, kemudian tempat bekerja itu ada di Kudus, Jawa Tengah. Selama di Kudus saya tinggalnya di Semarang, berarti itu kota ketiga. Tetapi saya juga karena pekerjaan saya harus ada di Jakarta. Jadi ini bolak-balik terus. Otomatis di tengah pandemi begini saya harus menetapkan prosedur kesehatan yang sangat-sangat ketat gitu ya. Sehingga menjamin diri saya sendiri supaya tidak terkena COVID begitu. Ya, jaga kesehatan, tidur cukup, kemudian minum vitamin gitu ya, standar-standar, kemudian APD lengkap kalau memang kita harus berada di luar rumah gitu. Kemudian juga protokol di kantor kan memang sudah sangat ketat sehingga saya juga comfortable. Cukup makan atau malah makan yang banyak begitu ya kan, karena saya hobi makan gitu. Nah, kemudian yang paling penting itu jaga kebersihan. Ya, kebersihan memang ya dalam hari-hari tertentu memang kita tuh sampai mandi tuh 4-5 kali sehari, cuci tangan udah puluhan kali sehari, setiap kali habis apa selalu cuci tangan ya gitu. Nah, kalau di rumah juga sama, saya pikir penyemprotan rutin juga dilakukan di rumah. Kemudian sekarang kan lagi musim pakai UV disinfektan itu juga diterapkan di rumah. Nah, kalau pembantu atau asisten rumah tangga itu kan kadang-kadang pulang ke rumah begitu ya. Nah, kalau pulang ke rumah ya mereka kayak self quarantine gitu dulu beberapa hari sambil terus dicek rapid apakah mereka terdampak atau tidak. Kalau oke, tidak ada reaksi, ya berarti mereka jaga. Kemudian kebersihan juga harus dijaga, kita provide apa namanya cukup alat-alat untuk kebersihan, sabun, alat cuci pakaian dan lain sebagainya, sehingga mereka juga sangat-sangat dijamin kesehatannya. Itulah. Pak, dengan mobilitas Bapak yang sangat tinggi ini, bolak-balik keluar kota, nah, protokol kesehatan seperti apa Pak yang diterapkan di kendaraan pribadi Bapak? Nah, kendaraan memang harus ada dedicated driver gitu ya, mereka yang tahu bahwa kalau setelah dipakai dibersihkan, kemudian didisinfektan, kemudian juga supirnya juga harus jaga kesehatan, dites terus dan lain sebagainya, sehingga saya yang harus berada di dalam kendaraan yang sama dengan mereka ya merasa nyaman begitu kan. Nah, selama di mobil juga selalu sesuai aturan ya, pakai APD ya. Kemudian kita jaga agar kita tidak terlalu masuk keluar mobil dan lain sebagainya, seperti itulah. Oke. Nah, tadi Bapak sebutkan bahwa untuk menjaga kesehatan Bapak selalu minum vitamin, terus tidur yang cukup dan makan yang cukup. Nah, tapi Pak, ada kiat-kiat khusus nggak nih Pak untuk menjaga kesehatan yang bisa dibagikan kepada karyawan Bapak ataupun kepada orang lain? Gini, intinya di dalam masa-masa pandemi begini kita harus menjaga agar imunitas tubuh ini tetap terjaga. Jadi kita harus menjaga agar tubuh kita selalu fit. Nah, biasanya secara fisik kita bisa menjaga. Yang paling sering orang salah di dalam penerapan adalah mereka itu sering stres. Nah, kalau stres itu seringkali membuat imunitas tubuh ini tidak menjadi prima. Nah, inilah yang seringkali berdampak pada saat mereka berada di luar dan sebagainya, bisa terserang virus. Makanya jangan banyak stres, Mbak. Oke, tapi bagaimana nih cara Bapak biar nggak stres? Adakah kegiatan yang bisa membuat menjadi hiburan gitu untuk Bapak di tengah kesibukan mengurus pekerjaan? Jadi intinya kita itu kalau hidup itu harus balance. Ya kerja, ada kompensasi yang lain, hobi misalnya. Ada yang suka hobi olahraga, itu monggo berolahraga. Ada yang hobi musik, silakan hobi musik, gitu kan. Nah,
itu yang dijaga supaya balance-nya itu bisa jadi menghilang stres lah. Oke, kalau Bapak sendiri nggak ada kegiatan khusus berarti? Kalau kegiatan khusus saya itu terkenal sebenarnya 3M, Bu. Apa tuh? Jadi yang M yang pertama itu adalah makan. Oh. Jadi saya seneng kuliner, jadi mesti makan, gitu kan. Nah yang kedua saya itu seneng musik, Bu. Jadi saya memang pemain musik sehingga seringkali saya memang main musik, ya kan. Dan M yang ketiga itu mobil. Nah, saya itu senang sekali dengan otomotif, sehingga kegiatan-kegiatan saya itu banyak sekali berhubungan dengan ngurusi yang berhubungan dengan otomotif. Nah, 3 ini menjadi pelipur lara, begitulah kalau saya stres di kantor, berapa. Nah, saya kembali kepada hobi-hobi inilah. Nah, dengan adanya pandemi ini kan Pak, otomatis rutinitas Bapak juga sebagai pemimpin berubah. Nah, boleh dijelaskan Pak, sebelum dan sesudah COVID itu apa sih Pak perubahan yang paling menonjol dari rutinitas Bapak? Yang paling menonjol saya tidak bisa terbang lagi sekarang. Dulu biasanya selalu terbang, saya sampai ada tahun berapa itu ya? Beberapa tahun yang lalu, sampai 1 tahun itu ada 195 kali penerbangan. Berarti setiap 2 hari sekali saya terbang. Itu 2 hari sekali berarti ke bandara itu, Mbak. Nah ini cukup mobile sekali, dan itu mendadak pada saat pandemi begini nggak bisa terbang gitu. Sehingga jarak yang biasanya kita harus bisa tempuh dalam waktu 1 jam dengan terbang, ini sekarang harus dilalui beberapa jam begitu dengan kendaraan bermotor. Dan ini yang harus adjust lagi, gitu ya. Nah, mungkin kan di masa pandemi ini kan banyak atau beberapa karyawan stres gitu ya Pak dengan situasi yang tidak menentu ini. Pesan Bapak kepada para karyawan di masa pandemi ini seperti apa Pak? Nah, seperti pesan-pesan saya selalu sebelumnya bahwa jangan stres, jangan melihat short term, jangan melihat bahwa ini hanya saat ini saja. Kita harus tetap mempunyai harapan kalau kita bisa melihatnya itu jauh. Dengan kita melihatnya itu jauh, kita melihat bahwa masih ada titik terang di sana yang bisa kita harap ke sana. Nah, sekarang kita harus siap-siap. Selalu harus siap-siap, jaga kesehatan, belajar, dan membuat diri kita tuh siap untuk menyosong masa depan. Jangan stres sekarang. Stres sekarang kita akan tertutup untuk kemudian tidak mau berkembang.